NSBPP atau apa itu ya, yang sekarang istilahnya untuk tes masuk universitas ya. Tentu harus kita pahami itu dulu. Seperti apa? Itu salah satu contoh identifikasi risiko. Nah, di dalam menetapkan eh, peristiwa risiko, kadang-kadang kita sulit nih membedakan yang mana sih risiko? Ini risiko atau penyebab atau dampak ya, jangan-jangan gitu. Kadang-kadang kita terbalik-balik gitu ya di dalam mengidentifikasi sebuah risiko. Mungkin gambarannya eh, bisa kita lihat di slide ya. Yang pertama sekali adalah proses kerja. Sebelum proses kerja tentu sasaran kita sudah paham terlebih dahulu. Kita sasarannya mau kemana? Kalau dalam ilustrasi ini sasarannya adalah tiba di tempat rapat jam 9. Jadi kita akan menghadiri acara webinar jam 9 dengan tema bersahabat dengan risiko. Itu sasaran kita. Menghadiri, tiba di tempat rapat jam 9. Itu sasarannya. Proses kerjanya apa? Oh, ternyata proses kerjanya panjang. Kita mesti bangun pagi, setelah bangun pagi mungkin sholat dulu, setelah itu mandi, bersiap-siap. Selanjutnya prosesnya adalah naik taksi ke stasiun kereta misalnya. Setelah naik taksi, nyambung lagi, naik kereta menuju stasiun tujuan. Kemudian berjalan kaki dari stasiun, baru sampai di kantor. Masuk dan rapat jam 9. Itu adalah prosesnya. Di dalam proses tersebut ternyata ada hal-hal yang bisa menjadi kendala. Seperti bangun pagi tadi, kita ada kendalanya, ada risiko. Telat bangun, gitu. Ternyata lupa nih masang alarm, gitu kan. Jadi, sudahlah bangunnya telat, sholat subuhnya juga lewat, gitu. Misalnya gitu ya. Karena kondisinya, penyebabnya apa tuh, kan? Alarmnya rusak, atau kita lupa nih pasang alarm. Itu salah satu contohnya. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita membedakan tuh antara risiko, penyebab, dan dampak. Dampak itu jelas adalah telat ya, telat tiba di tempat rapat. Jadi kita nggak nggak sesuai lah dengan komitmen perjanjian gitu ya, bahwa kita akan tiba di tempat rapat. Risikonya yang mana? Oh, ternyata risikonya itu yang tadi ada risiko telat bangun, taksi telat jemput. Kenapa taksi telat jemput? Karena sopir taksinya lagi demo. Jadi risiko-risikonya itu adalah taksi telat jemput. Kemudian ada perjalanan yang tertunda kalau naik kereta. Itu risiko-risikonya. Selanjutnya, setelah kita paham, tahu ada risiko, kita melakukan analisis nih. Kita ukur risiko kita itu. Berapa nih tingkat kemungkinan yang akan terjadi? Kemudian berapa pula tingkat dampaknya? Setelah itu baru kita tentukan level risiko kita. Levelnya ada di berapa nih kalau secara organisasi ya. Dan ini pun bisa kita terapkan secara individu sih sebenarnya. Satu contoh tadi, eh, tujuan kita tadi akan lulus ke UGM. Berapa tingkat kemungkinan kita akan lulus nih? Dari 16.000 peserta yang diterima di UGM mungkin sekitar 1.500 mungkin ya. Berapa kemungkinannya, tingkat kemungkinannya kita bisa menghadapi itu. Kemudian berapa tingkat dampaknya. Kalau kita nggak lulus di UGM berapa? Apa nih dampaknya buat kita gitu kan? Waduh, kita akan kehilangan kesempatan. Kerugian finansial kalau di UGM tentu lebih murah dibanding universitas swasta misalnya gitu ya. Kalau kita pola pikirnya ke sana bisa saja kita mengukur tingkat dampaknya seperti itu. Atau kalau di UGM saya ada paman saya di sana. Tapi kalau di universitas lain saya nggak punya saudara. Sehingga akan berdampak nih kalau saya kuliah bukan di UGM gitu. Di Bandung misalnya saya nggak punya saudara. Jadi harus kos. Ada biaya-biaya tambahan lah. Itulah tingkat dampaknya yang akan. Nah itu secara individu. Tapi kalau secara organisasi
tingkat kemungkinan itu bisa kita ukur dari historis, terutama yang paling banyak sekali kita itu dari data historis, karena data historis kita tuh panjang, banyak banyak banget, karena memang PTPN ini sudah lama ya, perusahaannya sudah lama, jadi udah malang melintang lah di dunia planters, di dunia perkebunan maksudnya. Nah, ini adalah analisis risikonya. Tujuannya untuk menilai seberapa signifikan nih risiko ini dapat mempengaruhi capaian kinerja kita. Nanti akan kita tentukan nih skornya berapa, ada scoringnya. Setelah kita analisis nih, nilai dampaknya berapa, kemudian level risikonya akan kita tentukan juga melalui analisis tersebut. Setelah kita hitung-hitung, kemungkinannya eh, tiga, tiga kali nih kemungkinan akan terjadi. Kemudian dampaknya bisa besar ya, secara finansial, secara besar, bisa besar. Kalau target produksi kita nggak tercapai, kita bisa bisa hitung berapa target yang tidak tercapai itu, nilai rupiahnya itu berapa, berapa ton kalau target produksi biasanya ya. Itu nanti bisa kita hitung berdasarkan nilai rupiah saat ini. Ada dampak, eh, nilai dampaknya ada. Nah, tata cara pengukurannya, pengukuran risiko itu ada tiga nih tata caranya. Ada secara kualitatif, kuantitatif, maupun semi, semi kuantitatif. Dan kalau di perusahaan kita, ketiga-tiganya ada ya. Kita bisa lakukan pengukuran tersebut. Ketiga-tiganya kita pernah melakukannya. Bisa hanya menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kemungkinan, misalnya ada terjadi demonstrasi atau ada tuntutan okupasi lahan misalnya, itu bisa kualitatif ya, karena akan kemana-mana eh, dampaknya. Misalnya hmm, risiko lingkungan misalnya. Nah, risiko lingkungan itu agak sulit juga kita menghitung secara kuantitatif. Lebih banyak dia ke kualitatif. Kalau kuantitatif jelas kayak seperti risiko produksi ya. Tidak tercapai target produksi itu kita bisa hitung kuantitatifnya. Namun kalau risiko-risiko pertanahan, hukum, nah itu lebih banyak kita ke kualitatif. Mengukurnya ya, tata cara pengukuran risiko itu. Nah, setelah kita ukur, barulah kita lakukan evaluasi. Ada di mana nih skor level tersebut? Setelah risiko yang telah dianalisis tadi, kita bandingkan kan dengan kriteria risiko. Kriteria risiko perusahaan kita tentunya. Ada 5 ya kriteria risiko di perusahaan kita. Yang paling rendah itu adalah low, kemudian low to moderate, moderate, setelah itu moderate to high, dan high ini yang paling tinggi ini yang high. Kalau sudah pada high itu kita harus fokus. Oh, guys, mohon maaf. Eh, saya coba ulang kembali, Bapak Ibu sekalian, sharing materinya. Agak terputus tadi ya. Oke, iya, sudah evaluasi risiko, dan di situ ada skornya, ada skalanya, skala tingkat risiko, dan kriteria umumnya seperti apa. Pada umumnya,
risiko tersebut ketika dia sudah mencapai di level moderat, itu sudah dapat kita terima ya. Sudah dapat kita terima tentu dengan pemantauan ya agar supaya level risiko moderat tadi tidak naik kembali, tidak naik kembali ke level yang lebih tinggi lagi, moderat to high. Apa? Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi. Evaluasi risiko itu sebenarnya udah terdapat dua perspektif aja ya, yaitu likelihood, probability atau frekuensi, dan impact, konsekuensi atau dampak. Jadi di dalam manajemen risiko itu banyak kosakata yang sama ya sebenarnya ya. Hanya saja antar organisasi itu berbeda-beda dalam penyebutannya. Ada yang menyebut likelihood, ada perusahaan lain bukan livelihood, probability misal. Ada juga yang pakai frekuensi. Kalau kita tingkat kemungkinan itu sama aja, hampir sama semuanya. Dan dampak pun seperti itu, ada yang menyatakan sebagai dampak, impact atau konsekuensi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk menentukan level risikonya di mana, seperti apa. Nah, setelah dievaluasi, barulah kita masukkan ke dalam peta. Jadi, manajemen risiko itu memiliki sebuah peta yang namanya peta risiko atau heat map. Jadi, nilai kemungkinannya ada berapa, dan dia ada di level mana. Kemudian tingkat dampaknya lah kita ukur berapa. Nanti barulah masuk ke dalam peta peta risiko. Peta risiko yang awal ya, peta risiko yang awal. Atau peta risiko level risiko yang inherent, risiko yang melekat dalam diri kita, dalam organisasi kita ya maksudnya, dalam organisasi kita ini ada peta risikonya. Setelah kita tahu nih level risiko yang kita hadapi, baik di perusahaan maupun di individu kita misalnya ya, tentu kita harus melakukan perlakuan risiko. Perlakuan risikonya itu ada yang risiko negatif maupun positif. Kalau yang negatif, tentu harus kita susun nih detail program untuk menurunkan potensi keterjadiannya atau dampak risikonya. Kalau kita punya risiko kekurangan tenaga kerja, tentu kita harus bisa penuhi tenaga kerja tersebut. Kalau sulit, misalnya Pak, dari kebun sekitar, kita banyak bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, ya mungkin kita bisa ngambil dari daerah luar. Tapi tentu ada cost ya, ada biaya tambahan di sana. Dan itu harus perlu kita hitung-hitung kembali. Apakah perlakuan risiko itu masih bisa kita laksanakan? Kalau risiko individu, nah itu kalau risiko individu, risiko ya untuk masuk ke UGM tadi, apa yang kita akan lakukan? Tentu mungkin salah satunya kita ikut bimbel misalnya. Dari SLTA kita ikut bimbingan belajar untuk bimbingan belajar perguruan tinggi. Kita berikan soal latihan. Itu adalah salah satu perlakuan risiko individu yang tanpa kita sadari kita sudah melaksanakannya sebenarnya. Nah, mungkin itu kira-kira ilustrasinya ya, Bapak Ibu sekalian, Planters.